Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini Kamis 9 Januari 2025. Saya Muafiq Aziza dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Kabar Jambi. Program yang selalu kami hadirkan untuk memberikan informasi, pengalaman dan juga cerita-cerita inspiratif dari narasumber yang hadir hari ini. Dan spesial edisi kali ini kita akan membahas salah satu tema yang menarik dan juga penuh semangat, yaitu muda berkarya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya generasi muda merupakan pilar suatu bangsa dan kreativitas, ketekunan dan juga prestasi-prestasi dari generasi muda menunjukkan bahwasanya usia muda bukanlah menjadi penghalang untuk terus berkarya. Dan hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, siswa berprestasi yang ada di Provinsi Jambi. Mereka tentunya menorehkan berbagai macam prestasi yang akan menginspirasi pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah, khususnya generasi-generasi muda. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Yang pertama ini ada Muhammad Ahdan Ziyad. Yang mana Muhammad Ahdan? Saya, Kak. Ahdan, panggilannya Ahdan ya? Ya, Ahdan. Ahdan dari SMA mana? Saya berasal dari SMA IT Nurul Ilmi, Kak. SMA IT Nurul Ilmi. Sekarang kelas berapa Ahdan? Sekarang saya menduduki kelas 11. Kelas 11 SMA ya. Iya. Gimana tadi perjalanannya ke TVRI Jambi? Aduh, tadi itu agak terburu-buru gitu. Terburu-buru? Karena pulangnya tadi itu izinnya tuh agak telat gitu. Jadi ya tadi sempat ada hujan juga sedikit tadi itu. Oke, jadi tadi dari mana sebelum ke TVRI? Ada kegiatan lain? Enggak ada. Enggak ada. Dari sekolah, terus pulang ke rumah, mandi, ganti baju, langsung berangkat langsung sini. Oke, jadi pulang sekolah langsung siaran di TVRI Jambi. Seneng nggak masuk TV? Wah, seneng banget. Seneng banget ya. Ini pertama kali ya. Pertama kali diundang ke TVRI Jambi. Iya, betul. Oke, nanti kita akan berdialog dengan Ahdan dan kita akan menggali lebih dalam bagaimana sih Ahdan menjadi pemuda yang terus berkarya dan juga menoreh banyak sekali prestasi. Oke, narasumber kita yang kedua ini ada Rahmat Hidayat. Oke. Selamat siang Rahmat. Siang, Kakak. Siang. Rahmat dari SMA mana nih? Oke, jadi perkenalkan nama aku Rahmat Hidayat. Aku dari SMA Negeri 8 Kota Jambi nih, Kak. SMA Negeri 8 Iya, Kota bener Jambi. banget. Sama seperti pertanyaan Ahdan tadi, Rahmat, gimana perjalanannya ke TVRI Jambi? Oke, jadi perjalanan tadi itu sedikit ada problem sedikit lah, Kak. Ada problem Iya, sedikit. bener. Apa tuh problemnya? Tadi ada sedikit kendala dari kendaraan juga Oke. gitu. Jadi terus ada rintik-rintik hujan sih Ada sebenarnya, Kak. rintik-rintik Iya, hujan ya? bener banget. Oke, karena memang Provinsi Jambi saat ini juga sebagian besar wilayah di Indonesia juga sedang diguyur hujan. Bener banget, Kak. Jadinya kita juga tetap harus berhati-hati dan tetap menjaga kesehatan. Alhamdulillah selamat dan nggak ada kendala apapun ya sampai ke TVRI Ya, Jambi ya. aman. Cuma ada problem-problem sedikit. Oke, saya mau kasih tahu pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah bahwasanya kedua narasumber kita yang hadir hari ini prestasinya luar biasa loh ya. Jadi mereka ini merupakan siswa berprestasi dari SMA masing-masing. Tapi udah saling kenal? Sudah. Udah saling kenal karena apa? Oke, Karena- jadi izin Kak, maaf Oke. teman-teman semua permisa. Jadi kami juga pernah join dalam satu organisasi, Satu Kak. organisasi. Ya, bener banget, Oke, Kak. jadi itu yang Gitu. manfaat dari join organisasi meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda sekolahnya, tapi tetap bisa mendapatkan teman baru. Ya. Dan kebetulan dua-duanya diundang nih ke TVRI Jambi. Saya akan memberitahu pemirsa yang ada di rumah apa aja sih prestasi-prestasi yang diraih oleh kedua narasumber kita hari ini. Oke, yang pertama Muhammad Ahdan Ziyad ini kelas 11, Ya, dua-duanya betul. kelas 11 ya. Ya. Ahdan dari SMA IT Nurul Ilmi Jambi. Jadi ada berbagai macam prestasi yang diraih oleh Ahdan ini, seperti juara 2 video kreatif BPTD Provinsi Jambi. Iya. Ini sekelas provinsi luar biasa ya. Kemudian juga juara 1 video kreatif JSB. Kemudian juga di bidang tari juga mendapatkan prestasi betul. ya, tari kreasi di Ya, betul. FLS 2N. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa ya prestasi dari Ahdan. Terus narasumber kita yang kedua juga nggak kalah keren prestasinya. Ini Rahmat Hidayat dari SMA 8 Kota Jambi, sama mereka kelas 11 juga. Salah satu prestasinya adalah juara 1 lomba pidato. Wah, keren. Jadi pandai berpidato ini ya. lumayan ya. Kemudian juga Rahmat ini aktif di berbagai organisasi ya pemirsa, seperti OSIS, Paskibra juga. Ya, Wow. Dan RKPS Jambi. Dan tanya itu pemirsa, dia juga merupakan volunteer dalam kegiatan penanaman 1000 pohon serta memiliki pengalaman lain di bidang film sebagai kameramen, editor dan juga aktor. Benar. Oke, jadi mereka ini selain siswa berprestasi tapi mereka juga ada ketertarikan di bidang perfilman, Ya, betul video kreatif seperti itu, dan kalian
juga merupakan konten kreator ya. Iya, benar, Kak. Oke, jadi menarik sekali ya pembahasan kita hari ini. Kita akan menggali lebih dalam bagaimana sih cara mereka membagi waktu antara sekolah dengan organisasi, bagaimana cara mereka untuk terus mengembangkan diri, dan bagaimana mereka bisa menjadi seorang konten kreator. Oke, saya mau tanya terlebih dahulu ke Ahdan. Ahdan bisa diceritakan awal mula ketertarikan Ahdan di bidang tari dan juga prestasi-prestasi yang sudah disebutkan tadi. Sebenarnya tuh tari ini saya gak ada niatan mau ikut lagi gitu. Oke, gitu ya. Awalnya itu waktu 2021 itu guru masuk ke kelas menyari gitu bibit-bibitnya gitu. Sebenarnya saya sudah duduk paling belakang gitu, tapi tetap ditunjuk gitu. Tetap ditunjuk. Sebenarnya saya gak mau, saya udah beberapa kali nolak, tapi tetap dipaksa. Ya sudah, saya mengikuti, saya ikut latihan begitu. Terus gak taunya menang gitu. Menang ya, ini FLS 2N tingkat Waktu itu masih tingkat kota. Tingkat kota Jambi. Tingkat kota Keren Jambi. ya. Saya gak nyangka juara 1. Terus saya merasa kayak diri saya, wah kayaknya saya ada bakat di sini gitu. Saya kembangin lagi gitu. Dengan cara ya menonton FLS tahun lalu mungkin begitu. Terus juga kan 2022 kan saya ikut lagi itu. Sebenarnya itu saya gak lulus. Karena satu lagi gak datang, mau gak mau saya masuk di sini. Kamu yang ditarik ya? Okay. Karena waktu itu dibilang dah kayak saya nih gerakannya itu kurang gitu, lesu. Tapi pas saya masuk itu katanya saya ini cepat menghafal gerakan gitu nah. Oke. Nah, Ahdan, jadi kan tadi Ahdan bercerita bahwasanya sebenarnya ia tuh sudah nggak mau lagi mau ikut tari. Ya. Berarti sebelumnya udah pernah ikut lomba tari? Tarinya itu kayak tari tradisional gitu, Kak. Tari tradisional. Soalnya beda ya antara tari tradisional dan juga tari kreasi. Kalau tari kreasi kan lebih sulit ya, karena gerakannya juga lebih kompleks gitu ya. Ya, Jadi betul. Gimana tuh akhirnya kamu kayak memantapkan diri kayak oh ya udahlah aku mau ikut tari kayak gitu. Ya waktu itu ya saya cuman kayak ya mau gimana lagi. Ya karena sudah terpilih kan, berarti saya dipercaya oleh sekolah gitu kan. Ya sudah saya ikuti alurnya gitu. Waktu itu belajarnya itu bukan di sekolah aja gitu, tapi di SMP Negeri 1 gitu. Karena pelatihnya juga ngelatih di sana gitu. Dari rumah itu lumayan agak jauh gitu, dari 16 ke pasar gitu kan, jauh gitu. Saya ikuti aja alurnya kayak disuruh gerakan 1, 2, 3 gitu. Terus disuruh kayak latihan fisiknya gitu nah. Itu kan latihan fisik itu agak berat gitu. Tapi ya saya ikuti alurnya. Untungnya pelatihnya juga baik gitu, nggak terlalu memaksakan gitu. Nah disitulah saya mulai suka juga. Enjoy juga ya, akhirnya ternyata menang gitu ya. Iya, gak nyangka gitu. Gak nyangka gak ya, nyangka sekali. Itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa dan juga rezeki Ahdan nih ya. Alhamdulillah. Oke, kita beralih ke Rahmat. Ya, kalau Rahmat sendiri bisa diceritakan awal mulanya kamu menemukan hobi kamu. Ini tadi bisa diceritakan juga bagaimana untuk ikut lomba pidato itu, gimana ceritanya? Baik, pemirsa sama kakak juga. Jadi ketika saya itu juga dari SD, SMP itu tuh ketertarikan saya tuh lebih ke non akademis nih kak. Ya jadi gitu. Penuh mungkin luka duka untuk menjalani hal tersebut gitu. Terutama sih dari dukungan sekolah terutama itu kak. Banyak sekali problem-problem, masalah-masalah yang saya alami dari untuk mengikuti lomba-lomba tersebut. Dari banyaknya problem tersebut tidak mematahkan diri saya untuk bisa meraihkan prestasi gitu kak tentunya. Benar. Itu Ahdan ikut lomba pidato itu kapan? Jadi lomba pidato yang saya ikuti itu baru ini kak di kelas 10 sih sebenarnya kak. Di kelas 10 itu pidatonya tentang kayak kemerdekaan gitu sih kak. Iya. Sorry salah panggil ya. Ahdannya langsung nengok. Rahmat maksudnya. Iya benar kak. Namanya ujung-ujungnya ada T-nya ya, Hidayat ujungnya kan? Bukan. Muhammad Ardab dan Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Oke. Agak-agak mirip namanya ya. Nah kalau Rahmat sendiri pertama kali ikut lomba di kelas berapa? Itu kan SD udah ikut lomba ya? Itu kelas berapa? Jadi SD itu saya lebih ke ini kak. Pertama itu kan seperti saya bilang tadi, itu saya nggak suka yang
ke akademik nggak itu suka agak ya? kurang sedikit gitu lah Kak. Nah saya mencoba dulu diajak sama guru olahraga saya di SD itu, namanya mungkin ibu tuh ada masih Kak di ini. Nah ibu mengajak saya itu untuk lomba tradisional, namanya itu pekan olahraga seni gitu Kak. Pekan olahraga seni. Nah jadi sebelumnya tuh saya malu sama diri saya sendiri Kak. Karena Kenapa? banyak dari teman-teman saya, pertama tuh dari faktor kekuatan. Dulu saya mungkin dihina, diejek, karena dulu saya mungkin lebih bergaulnya kepada perempuan gitu Kak. Bener Kak. Nah jadi itu tidak bisa mematahkan diri saya untuk bisa berprestasi gitu Kak. Jadi saya berbicara dengan guru saya, Bu, saya ini kalau misalkan banyak hina-hinaan gitu. Tetapi guru saya itu menguatkan saya kayak, enggak boleh kayak gitu, kalian bisa, semua bisa kok, punya kesempatan untuk ini nih, jangan disia-siakan gitu. Nah itu masih ingat banget pesan dari guru saya, jadi termotivasilah dari diri saya untuk, wih kayaknya mulai ini saya harus mencoba, jangan mau ngedengari dari teman-teman yang nggak suka sama saya. Terus juga sampai sekarang saya menerapkan bahwasanya ada quotes mengatakan kayak jangan pernah lihat belakang, fokuslah kepada masa depan yang akan datang gitu Kak. Karena kalau melihat belakang pasti bakal jatuh ke tempat yang sama lagi. Mantap quotesnya ya, ini bisa pemirsa tadi yang ada di rumah ini bisa ambil dan juga bisa ambil apa ya, motivasi dari quotes dari Rahmat ini tadi. Jadi memang sebenarnya dulu kamu ada banyak hinaan gitu ya, karena mungkin memang lebih bergaul ke perempuan, terus rasanya diejek, dibully. Tapi itu tidak mematahkan semangat kamu untuk terus berprestasi. Benar tentu Kak. Rahmat dan juga Ahdan ini kan kalian bukan hanya di bidang seni saja prestasinya yang kakak lihat tadi ya, tapi Rahmat juga di bidang paskibraka, kemudian organisasi, RKPS, volunteer juga seperti Ahdan juga selain seni pun juga ada banyak prestasi dan juga multi talent ya, gitu ya kalian ya. Semua bidang diikuti gitu. Nah itu gimana tuh? Bisa diceritakan kenapa kalian memiliki banyak sekali ketertarikan di bidang-bidang gitu? Baik. Boleh Rahmat dulu ya. Kak. Jadi saya juga pernah yang tadi saya katakan kayak di fase yang benar-benar saya nggak percaya diri sama diri saya sendiri gitu Kak. Dulu juga saya mengalami mungkin dari fisik saya mungkin ada hal breakout, jerawat dan sebagainya. Itu membuat diri saya terbatas. Tetapi pas kelas 9 SMP Kak, saya berpikir seperti ini Kak. Kalau saya mau kayak gini terus, gimana sih saya mau berkembang? Bagaimana sih saya mau mendapatkan relasi-relasi dari teman-teman, relasi-relasi dari luar-luar untuk mendapatkan ilmu baru. Nah, dari kelas 9 SMP itu saya udah mengikuti OSIS di SMP. Terus juga ketika saya menaiki jenjang SMA, itu mungkin perubahannya 180 derajat sih Kak. Karena yang saya bayangkan SMP SMA tuh kayak jauh beda gitu Kak. Nah, setelah itu saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah terkhususnya. Terus juga saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS gitu Kak. Juga menjadi anggota Paskibra, anggota Pramuka gitu. Itu membuat saya pertamanya memanage waktu gitu Kak. Karena kan kita tahu bahwa setiap tindakan yang kita ambil itu pasti ada hal yang harus kita tanggung jawabkan Kak, terutama nilai gitu. Jadi menurut saya mungkin untuk teman-teman di luar sana juga bisa pertama mengatur waktu gitu Kak. Gitu. Terus juga mencari apa sih yang penting, apa sih yang ini gitu. Terus juga saya dengar juga mendapatkan motivasi-motivasi bahwasanya boleh kalian melakukan apapun itu untuk bisa menambahkan relasi, mendapatkan ilmu baru, tetapi jangan meninggalkan pertama izin orang tua. Nah, gitu Kak. Jadi izin orang tua itu paling penting ya. Ridho orang tua yang paling penting ya. Benar Kak. Terus juga sekolah. Nih, ini sekolah mungkin buat teman-teman yang mungkin bilang kayak aduh, malas aku meninggalkan di luar aja, sekolah nggak menjamin gini. Itu salah teman-teman semua. Besar ya? Benar Kak. Jadi sekolah itulah yang membentuk kita sampai sekarang ini Kak, dari banyak belajar, ilmu-ilmu pengetahuan. Tetapi kalian jangan terpatok dengan sekolah juga Kak. Jadi seimbang, manage waktu dengan seimbang gitu. Jadi seimbang antara akademik dan juga non-akademik. Kalau Ahdan sendiri gimana ceritanya? Itu bisa tertarik dengan berbagai macam bidang ya, dari seni maupun bidang-bidang yang lain. Ya awalnya itu kalau dalam bidang seni itu kan dari awal tari gitu kan, merasa menang saya, wah saya cocok di bidang seni tuh. Sampai orang tua itu ngomong kayaknya kamu masuk kuliah nanti di bagian seni aja gitu. Tapi saya gak mau kan, karena saya gak terlalu bagusnya di seni gitu. Saya merasanya seperti itu.
Nah, kalau untuk organisasi ini, saya dulu susah sekali untuk berteman gitu. Oke, agak introvert berarti iya, agak ya, introvert untuk ya? SMP gitu. Ya berteman ya kayak teman sekolah aja gitu. Terus ya kawan-kawan dekat rumah itu pun sedikit cuman dapat temannya. Sudah masuk kelas 9, di situ saya kayak dikenal-kenali teman saya, punya teman lagi itu mulai dikenali gitu. Terus saya kayak, wah kayaknya saya rasa friendly saya ini kuat gitu rupanya. Saya coba kelas 10, mulai mengikuti organisasi sekolah gitu. Kayak saya mengikuti di sekolah itu Rohis kalau dibilang. Nah, situ saya mulai banyak bertemu abang kelas gitu, teman-teman kelas gitu. Saya berkenalan di situ. Wah, rupanya emang cocok ke saya. Ya sudah, setelah itu kalau masalah perlombaan. Saya kan ada mengikuti lomba yang tadi, PPTD tadi itu. Iya, itu apa? Lomba apa PPTD itu? Itu lomba video kreatif, Kak. Video kreatif, oke. Itu sebenarnya waktu itu lagi ujian gitu, ujian terakhir. Terus saya tuh gak sengaja bertanya kepada pengawasnya gitu pas saya ujian tuh, Pak, ada lomba video gitu gak? Terus Bapak ngomong, ada nih video kreatif dari BPTD Provinsi. Ya sudah, briefing 2 hari, langsung syuting. Itu syutingnya berada di kantor Gubernur Jambi. Kantor Gubernur Jambi ya? Deket sini berarti deket ya? Deket sini, iya. Situ mulai buat video, itu saya mikir ide, itu kayak tipe-tipe kayak hal boleh dan tidak boleh gitu. Terus terakhirnya dikasih penjelasan gitu. Nah itu beberapa ide saya bilang ke teman saya, terus dia menambahkan juga gitu. Nah di situ kami di hari itu juga mengedit, di hari itu juga untuk mengepost. Kata bapak itu nanti dikabari di via WA gitu. Setelah itu udah nunggu ada kayaknya seminggu gitu. Ada info gitu. Selamat Anda menang ini terus. Nah, dibilang jadi itu kayak sistem Roro Jonggrang ya, cepat iya, ya jadinya cepat, ya. Ya. Editnya hari itu, tag-nya hari itu, postnya juga di hari itu. Iya gitu. Oke, Ahdan dan juga Rahmat nanti kita akan bercerita lebih dalam lagi dan juga kita akan bercerita lebih banyak lagi ke pemirsa TVRI yang ada di rumah. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Jambi, Anda masih setia menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi, tentunya bersama 2 narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini mereka akan kembali berbagi cerita inspiratif ya, sebagai pemuda-pemuda yang memiliki banyak prestasi, tentunya pemuda-pemuda yang terus berkarya. Oke, Ahdan dan juga Rahmat, ini kan kalian prestasinya banyak ya. Kakak mau tanya bagaimana dukungan keluarga dan juga lingkungan sekitar terhadap prestasi-prestasi yang kalian toreh. Dari Ahdan dulu. Untuk dukungan dari lingkungan dulu ya. Untuk dukungan lingkungan itu seperti kawan sekolah. Teman sekolah itu kayak yang mendukung aja gitu ya. Semoga menang seperti itu aja ya, kayak ya ada nggak yang julid kayak gitu selama kamu ikut lomba, terus ada yang kayak kayaknya Ahdan ini nggak akan mungkin menang deh, atau ada nggak sih kamu dengar omongan-omongan orang-orang yang julid ke kamu? Alhamdulillah itu nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Alhamdulillah ada yang mendukung, ada juga yang nggak tahu ya. Ikut lah gitu. Berarti aman ya. Aman. Kalau masalah lingkungan ya mereka ada beberapa itu datang gitu untuk menyaksikan gitu, mendukung gitu. Alhamdulillah di situnya. Kalau untuk keluarga, alhamdulillah itu orang tua sangat mendukung sekali gitu. Mendukung 100% berarti ya. 100% mendukung gitu, kayak mengantar saya latihan gitu kan. Saya latihan gitu lumayan jauh tuh, dari 16 ke pasar kan itu. Bolak-balik tiap hari gitu. Dikasih uang jajan gitu. Itu didoakan, semoga menang gitu, Kak. Oke, berarti orang tua juga mendukung 100% ya? Soalnya juga kan kamu ini kan ikut lombanya tari. Terkadang kan ada orang tua yang kayak, kenapa sih kamu laki-laki tapi ikut tari? Kan ada kan kadang pandangan orang tua yang kayak gitu. Tapi orang tua kamu berarti mendukung apapun. Mendukung apapun yang saya lakukan itu sangat didukung gitu. Oke, makanya kamu juga bebas ya mau ke bidang ini gas, terus ke bidang seni juga kemudian juga perfilman, video kreatif juga didukung penuh oleh orang tua. Alhamdulillah luar biasa sekali ya. Jadi pemirsa yang ada di rumah memang sangat penting ya untuk mendukung anak mengekspresikan dirinya dan juga memilih mereka mau ke jalan yang mana gitu. Kalau Rahmat sendiri bagaimana dukungan lingkungan dan juga keluarga? Oke, jadi dari lingkungan dulu ya, Kak. Nah, di lingkungan Rahmat tersendiri
dari SMA ini, alhamdulillah itu teman-temannya support, teman-temannya dukung, kayak ayo Rahmat kita dukung, bantu kayak bagaimana sih kita bisa mendapatkan juara gitu. Teman-temannya memang sportif banget Kak. Terus juga dari gini guru-guru juga di lingkungan, terkhususnya lingkungan saya itu memang membantu kayak proses kami mendapatkan juara, terus juga mendapatkan dukungan, doa terutamanya gitu juga Kak. Nah jadi walaupun banyak dukungan-dukungan, tapi tentunya pasti ada hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan itu terjadi gitu Kak. Ada aja mungkin di sekolah saya terkhususnya itu orang-orang yang mungkin nggak suka sama saya, nggak suka sama ini, itu tuh menjelek-jelekan saya terkhususnya gitu Kak. Ya, tetap Bener, ada ya. Ada gitu Kak. Mungkin aku juga dikasih tahu sama kakak ketua OSIS aku, jangan melihat ke belakang gitu Kak. Fokuslah sama apa yang kita tuju gitu. Jangan mau dengari orang yang tidak suka sama diri kita karena tidak bakal habisnya gitu Kak. Betul sekali. Soalnya memang ya terkadang kalau misalkan kita lagi mau ngelakuin sesuatu tapi ada satu orang aja yang nggak suka, terus juga mereka menjelek-jelekan kita, kadang bisa jadi itu tuh membuat diri kita down, terus kita jadinya nggak semangat lagi. Tapi kamu tetap ini ya, tetap sudah biarin aja mereka mau ngomong apapun, tapi kamu tetap melangkah ke depan gitu ya? Ya benar Kak. Keren sekali ya. Boleh gimana? Pernah nggak ada yang membuat kamu down banget gitu omongan-omongan orang? Oke. Pernah ada di Rahmat di situasi kayak orang tuh nggak suka sama Rahmat dengan pertama Kak. Kan kalau di SMA 8 kan parkirnya luas gitu Kak. Mereka melakukan kayak pengoretan motor dan sebagainya gitu-gitulah Kak. Terus juga Rahmat selalu kayak kan seperti yang Rahmat katakan tadi Kak, Rahmat kan lebih kayak ke perempuan, bukannya karena apa? Karena kalau misalkan laki-laki itu pergaulannya, apalagi pada saat ini nih banyak anak muda yang tidak peduli terhadap kesehatan, terhadap keluarga, itu mereka masih nggak peduli Kak, banyak yang merokok. Nah itu tuh Rahmat sudah berprinsip sama diri Rahmat sendiri untuk kayak jangan mengikuti mereka, tapi boleh kita berteman, tapi nggak mau mengikuti pergaulan mereka. Nah mungkin dari situ mungkin mereka mengira kayak Rahmat kok bergaul dengan ini gini-gini, terus gara-gara nggak suka jadi dijelek-jelekin sama kawan-kawan yang lainnya gitu Kak. Jadi walaupun mereka ngejelekin seperti yang Rahmat katakan tadi, Rahmat gak mau terlalu masukin ke kuping karena kita lah yang ngejalanin hidup kita, ya kita lah yang ngejalanin, ya urusan orang jelekin kita ya udah biarin aja gitu lah. Oke, mantap gitu. sekali. Jadi memang kita nggak bisa maksa orang 100% semua orang untuk suka sama apa yang kita lakuin, karena di balik itu pasti tetap ada orang yang nggak suka, yang nggak nyaman dengan perbuatan yang kita lakukan. Tapi harus tetap semangat, jangan melihat ke belakang ya. Mantap sekali. Ini mereka meskipun usianya masih muda ya, tapi pikirannya udah jauh dan juga tetap udah semangat banget nih untuk mengukir prestasi. Oke, Ahdan, saya mau nanya lagi, dari berbagai macam prestasi yang sudah Ahdan toreh ini, mana yang paling berkesan dan juga paling senang banget Ahdan bisa mendapatkan prestasi ini gitu? Nah, kalau masalah itu waktu tari kreasi Kak. Tari kreasi. Di Labuar, di TBJ. Taman Budaya Jambi. Itu sangat berkesan sekali karena waktu itu saya lihat itu kan peserta itu wah bagus-bagus sekali gitu kan. Wah agak yakin menang gitu. Ya udah kami tampil. Nah, pas nampil itu ada beberapa kesalahan. Banyak gitu. Yang bendanya jatuh, itu properti jatuh gitu kan, poinnya itu besar kalau dikurangi gitu, jatuh gitu, yang gerakan nggak serempak gitu. Nah di situ saya ngira kayak aduh sudah lesu gitu kan, kayaknya nggak ada juara, nggak ada harapan. Teman juga gitu, teman satu tari itu ngomong juga nggak ada juara, pelatih juga kayak nggak ada harapan juara gitu. Tapi pas disebut di angko kami gitu, dia tuh kayak nomor gitu Kak, juara 1, nomor urut 19 gitu. Kami senang gitu, nggak nyangka gitu Kak. Dari yang banyak gitu, kayak dari Inmoro Jambi gitu kan. Wah saya lihat, wah ini bagus kayaknya juara 1. Mereka juara 2, kayaknya kami nggak dapat gitu. Rupanya itu juara Kak. Wah itu sangat berkesan sekali untuk kami gitu. Oke, karena banyak sekolah yang mengikuti perlombaan itu juga ya. Kemarin tarik kreasinya berapa orang Ahdan? Itu di provinsi itu kemarin itu dia dibagi 2 gitu Kak, yang dewasa sama yang anak-anak gitu. Kami masuk ke bagian anak-anak karena itu mungkin 16 tahun ke bawah gitu. Nah, yang mengikuti itu mungkin ada kayaknya 12
tim gitu. 12 tim ya? Ya. Terus kamu juara satunya Ya, sama teman-teman kamu. Gak nyangka gitu kan. Gak nyangka ya, jadi Di luar. itu yang sangat berkesan. Ya, sangat berkesan sekali itu. Karena lihat dari prosesnya juga ya, latihannya sulit, terus juga hampir tiap hari latihan kayak gitu ya. Itu gimana kamu dan tim mempersiapkan lomba itu? Itu kami kebanyak potong jam pelajaran gitu Kak. Oke. Nah di situ kami merelakan jam pelajaran kami. Ketika kami pulang, kami bertanya kepada teman gitu, tadi belajar apa? Tolong berikan kami ini gitu. Sudah kami berlatih itu kayak sekali latihan lanjut lagi gitu. Istirahatnya palingan cuma 5 menit gitu. Nanti lanjut lagi gitu. Banyak kayak keluh kesah itu banyak di situ. Jadi prosesnya juga panjang ya untuk meraih juara. Ada beberapa hal yang harus dikorbankan seperti jam pelajaran, tapi di balik itu Ahdan meskipun sibuk latihan, tapi tetap setelah selesai kelas tetap menanyakan ke teman materi-materi yang tertinggal seperti itu. Jadi imbang nih antara akademik dan juga non akademiknya. Kalau Rahmat sendiri bagaimana untuk mempersiapkan lomba? Ya tadi Ahmad lomba pidato ya? Iya, pidato. Boleh diceritakan. Jadi sebelumnya saya menyiapkan dari pertama tuh Kak, topik apa aja sih yang mau kita ambil gitu. Nah kan sudah, kalau misalkan dari tema itu kan sudah ditentukan, misalkan kemerdekaan yang saya ambil kemarin. Nah itu tuh temanya kita harus benar-benar pahami terlebih dahulu kayak bagaimana sih isi supaya pembawaan itu kita pas dengan itu. Nah terus setelah kita tahu nih tema, isi dan lain sebagainya, itu intonasi dulu Kak. Nah, jadi yang paling berkesan untuk saya di sini tuh ketika saya suaranya habis, suara itu udah mau dekat-dekat lomba itu Kak. Itu suara Rahmat udah yang kayak bener-bener kayak nggak bisa lagi karena sakit kan tenggorokan kemarin. Tapi itu nggak bisa mematahkan semangat Rahmat juga kan, karena sudah hamil dekat. Rahmat dikasih tahu sama Ibu Rahmat kayak, nak istirahat dulu. Kayak itu bener-bener udah mau netesin air mata karena udah ini, terus dukungan dari orang tua sih itu buat nangis banget karena bener-bener nggak tahu lagi kayak gimana. Itu berkesan banget Kak karena udah bakal bisa keulang lagi gitu. Nah jadi orang tua bilang kayak gini, Rahmat istirahatlah dulu, minumlah obat, nanti takutnya makin parah gitu Kak. Itu sampai kayak ya Allah, orang tua masih ngedukung, jadi saya harus bisa gitu nah Kak. Pas udah mau hari lomba itu baru kan Rahmat mulai pidato gitu Kak. Rahmat udah ada mikir lulus apa enggak nih, dapat juara apa enggak, tapi tampilin apa yang sudah Rahmat latihan selama ini, kekurangan yang sudah ada Rahmat nih kayak Rahmat udah mikirin terlebih dahulu. Jadi coba udah selesai itu Rahmat udah pasrah Kak, karena posisinya suara yang serak, lagi sakit gitu, nggak tahu bisa juara apa enggak. Tapi mukjizat itu bener-bener nyata Kak, bener-bener kayak wih Masya Allah banget, ternyata Rahmat alhamdulillah juara 1 gitu Kak. Jadi kayak benar-benar doa dari orang tua, dukungan dari guru dan sebagainya itu benar-benar ngaruh di kehidupan kita terkhususnya gitu Kak. Jadi sampai bisa dapat juara 1 gitu. Ini juga lomba pidato tingkat provinsi ya? Iya benar. Pidato apa? Ya, lomba pidato dalam rangka apa? Maksudnya? Kemerdekaan Kak. Kemerdekaan. Jadi kami cari yang pidato online sama pidato yang langsung tatap muka gitu Kak. Kalau Ahdan tadi juga itu tingkat provinsi ya? Iya itu kalau dibilang itu tingkat provinsi. Tingkat provinsi juga. Jadi luar biasa sekali ya mereka ini pemuda-pemuda terbaik di Provinsi Jambi. Nah, Rahmat, kalau berpidato itu kan pasti kita tampilnya di depan banyak orang ya. Benar. Ada banyak sekali kepala yang kita saksikan dan kita harus tampil di hadapan mereka. Gimana caranya Rahmat untuk tetap yakin dan juga tetap percaya diri untuk berpidato di depan banyak orang? Itu gimana sih caranya untuk menghindari grogi? Karena kan kadang bisa jadi ngeblank ya. Kadang apa yang mau diucapkan tapi ketika udah di panggung nih gemeter, nggak terucapkan gitu. Nah, gimana tipsnya? Baik. Jadi tips and trick dari Rahmat sih Kak terlebih dahulu dari proses pelatihan dulu Kak. Nah kebanyakan dari anak-anak tuh kalau misalkan gagal dalam lomba ini latihannya tuh ya cuman kayak ngomong dan sebagainya. Nah Rahmat juga ada tips and trick untuk teman-teman sekalian. Jadi kita melakukan dengan 2 sisi kata Kak. Jadi ada cermin. Nah cermin itu ibaratkan kita ada teman-teman atau orang-orang lain tuh bisa melihat kita lagi berpidato. Itu poin yang pertama yang dapat Rahmat kasih tips and trick. Itu kita latihan saat ada cermin. Nah gitu. Terus yang kedua selalu ingat Tuhan. Jadi sebelum Rahmat mulai nampil itu Rahmat berdoa terlebih dahulu, serahkan semuanya sama Tuhan yang ada di atas. Kayak ya Allah lancarkanlah hari ini, kita berdoa benar-benar kita luangkan semua apa yang sudah kita latihkan,
Pertama itu, terus dukungan dari orang tua, kita melihat ke belakang gimana perjuangan orang tua untuk dukung kita, doain kita, itu poinnya Kak. Terus juga bagaimana sih kita bisa percaya diri? Jadi gini teman-teman semua Kak, jadi supaya kita bisa percaya diri di luaran sana atau di teman-teman kalau misalkan di hadapan mereka, kita percaya bahwasanya yang kita lakukan itu adalah hal positif. Jadi jangan kita menganggap bahwasanya hal yang kita lakukan ini adalah hal negatif gitu Kak. Terima kasih ya Rahmat yang luar biasa sekali tips dan juga triknya. Nanti kita akan menggali lebih dalam dan juga kita akan mendengarkan berbagai cerita inspiratif dari Rahmat dan juga Ahdan. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Oke pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih karena Anda masih setia menyaksikan kami di Kabar Jambi tentunya dengan tema Muda Berkarya hari ini. Nah tadi Rahmat dan juga siapa tadi? Ahdan juga sudah berbagi cerita banyak sekali ya ke kita semua yang ada di rumah, bagaimana mereka semangat dan juga bagaimana tips untuk tetap percaya diri ketika tampil di perlombaan. Nah, dalam menghadapi perlombaan tentunya ada banyak tantangan ya yang kalian lalui. Kalau Ahdan sendiri, apa tantangan terbesar yang dihadapi ketika mengikuti lomba tari kreasi, dan juga nanti ceritakan lomba tari kreasi tantangannya apa, dan juga ketika ikut lomba video kreatif juga tantangan terbesarnya apa? Gitu, boleh. Nah, kalau tari kreasi itu tantangannya tuh pengingat gitu, ingatan gitu. Karena tari kreasi kan dia awalnya itu disuruh ngafalin 1 sampai 30 kata. Kata itu kayak gerakan gitu. Kata 1, kata 2. Tapi nanti tuh dikasih ke kepala pelatih gerakan 1 ini, gerakan 2 ini, gerakan 3 ini gitu. Nanti diacak-acaknya gerakan itu agar menjadi tari gitu. Nah, di situ ada beberapa gerakan yang saya lupa. Saya lupa, temen juga lupa. Nah, di situ mulai agak bingung. Ya sudah kata pelatih, di skip aja, yang ingat aja gitu. Sudah kami ingat, yang ingat aja kami tampili. Setelah itu tantangan terbesarnya ada pas mau nampil. Itu waktu itu mau nampil di SMP 11 kalau nggak salah. Itu waktu nomor kami mau dipanggil kan itu sudah nomor 5. Kami sudah siap-siap di samping itu kaki sudah kayak gini gitu. Gemeter ya? Gemeter gitu. Hampir seluruh badan rasanya gemeter kalau ikut lomba gitu, ya. Terus disuruh sama penata busana kami gitu, baca doa ini gitu, baca doa gitu, diulang-ulang doanya. Setelah masuk itu hilang semua. Berasa kayak lagi latihan gitu. Kami main itu latihan selesai. Ya selesai itu sudah nggak ada lagi. Rasa tuh kayak beban tuh sudah lepas. Tapi masih ada lagi rupanya provinsi. Situ latihan fisiknya, disuruh emang gerakannya emang suruh patah-patah gitu. Situlah tantangan terbesarnya. Tantangan terbesar yang lain waktu provinsi waktu 2022 ini kan itu online gitu. Oh online ya, jadi online. Kita mengirimkan video gitu ya? Iya. Itu tag pertama kami ngambil di Candi Muara Jambi gitu. Itu hampir 6 kali tag video. 6 kali tag video ya? 6 kali tag video. Mengulangi gerakan yang sama itu sangat luar biasa sekali. Pasti udah kebayang gimana capeknya, apalagi tarik kreasi ya. Itu masalahnya setelah tag gagal ini lanjut lagi gitu. Langsung lanjut lagi tanpa jeda. Gitu, tanpa jeda. Setelah itu, pas itu ada waktu itu gak sengaja kaki saya keinjak paku payung di situ. Keinjak paku? Paku payung. Udah kebayang ya pemirsa gimana sakitnya keinjak paku langsung berdarah ya? Ya waktu itu masuk ke dalam. Tapi tetap lanjut lagi. Waktu itu ada teman yang salah, teman yang salah suruh berhenti, kami cabut gitu. Ya Allah, oke. Gak tahu tuh tiba-tiba kayak kok ada gitu. Padahal itu tepat jarang orang untuk piknik gitu. Karena tiba-tiba ada musibah ya. Iya ada musibah, tapi alhamdulillah itu kan untung pakai payung gitu, kecil gitu kan masih bisa lanjut gerakan. Itu 6 kali tag itu belum selesai. Menurut pelatih itu kurang bagus gitu. Lanjut lagi, ada kayaknya ada 3 minggu setelah itu pelatih ngomong kita tampil lagi, tapi itu di Candi Muara Jambi tapi beda tempatnya gitu. Oke, jadi tantangan terbesarnya dari latihan, kemudian juga bagaimana untuk menghilangkan rasa grogi sebelum tampil. Berarti doa juga sangat-sangat berpengaruh ya ketika kita hendak tampil. Ya, betul sekali. Terus kalau tantangan di lomba video kreatif
Apa tantangan terbesarnya? Kalau video kreatif ini sangat banyak sekali tantangannya, apalagi waktu BPTD kemarin. BPTD kemarin itu kan di kantor gubernur banyak orang-orang lewat gitu kan. Oke. Nah di situ waktu itu aplikasi kami itu belum premium, jadi suara belum bisa kami suara kami aja gitu, suara luar nggak bisa gitu. Kami coba gitu, terus mau ada tag jalan di situ. Ini ada kisah lucunya sedikit ini. Ada ibu-ibu keluar berdua, terus banyak meledak gitu pas kami lagi nge-tag video gitu. Jadi langsung masuk ledakan, suara ledakannya itu langsung masuk ke dalam video ya. Tapi kami tag ulang gitu, nunggu ibu tuh lamunnya di situ, dia berhenti di tempat kami syuting lagi gitu. Jadi kami pindah tempat, agak berbelok sedikit ke kiri, ada tempat di situ kami buat di situ. Dan itu juga waktu itu ada orang demo gitu. Pas kami nge-tag, alhamdulillah di situ tag yang di kata gubernur sudah selesai. Oke, jadi ada banyak kejadian ya ketika kita hendak membuat video kreatif tadi dan ada banyak sekali kejadian terjadi dalam satu waktu ya, dan itu menjadi tantangan tersendiri untuk menciptakan sebuah video yang kreatif. Kalau Rahmat sendiri, apa tantangan terbesar selama mengikuti perlombaan? Oke, jadi tantangan terbesar saya itu kalau di lomba pidato itu Kak, mengatur mimik wajah serta intonasi gitu Kak. Jadi kita harus benar-benar kayak di skrip itu kita harus tahu misalkan ini penekanannya itu gimana, terus juga cara kita untuk berbicara itu gimana. Itu poin pertamanya Kak. Untuk benar-benar tantangan terbesar saya sih dari ini Kak, hal grogi yang tadi saya sampaikan tadi Kak. Jadi itu grogi itu benar-benar udah merangkul diri saya sendiri, tetapi kembali lagi dengan doa dan itu udah bisa jadi aman, alhamdulillah aman gitu. Tapi itu sih yang paling berkesan tadi Kak, tantangannya tuh dari mimik wajah itu yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang gitu, kayak kalau lewat sambil bicara tuh ikut-ikut. Jadi kalau kata kawan kami bilang, apa mimik wajah seperti itu katanya gitu. Udah terbawa pas lagi lomba gitu. Oke, jadi ketika lomba juga kebawa ke kehidupan sehari-hari. Nah, pemirsa, luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Ahdan dan juga Rahmat, bahwasanya selain usaha kita juga tetap harus berdoa, tawakal dan juga tawadu. Jadi kita nggak bisa cuma mengandalkan usaha yang kita udah berproses, udah usaha semaksimal mungkin, tapi kalau misalkan kita tanpa melibatkan dukungan orang tua, tanpa melibatkan pertolongan dari Allah juga rasanya kurang gitu ya. Jadi tetap apapun yang kita lakukan jangan lupa untuk selalu melibatkan Allah yang Maha Kuasa, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya Rahmat ini kan juga ada pengalaman di bidang film ya. Kalau menurut kamu apa pengalaman yang paling menarik dunia film itu, baik sebagai aktor, kameramen ataupun editor? Boleh diceritakan kepada pemirsa? Baik, jadi pengalaman yang paling menarik untuk saya itu menjadi aktornya Kak. Gitu. Jadi aktor itu memang memiliki tantangan tersendiri Kak. Pertama dari bagaimana sih cara kita tuh mendalami peran yang udah kita dapat gitu Kak. Contohnya ketika saya menjadi peran protagonis itu ketika saya menjadi tukang bakso gini gitu Kak. Nah, itu posisinya kita harus tahu gimana sih cara kita gini. Itu udah pengalaman baru, bener-bener kayak wih, ternyata agak sulit juga gitu. Tapi walaupun sulit itu bisa kita taklukkan dengan usaha gitu Kak. Jadi melakukan itu tuh kayak harus kita bisa coba. Ternyata benar-benar emang bisa gitu. Nah itu yang paling berkesan juga dari aktor itu gitu Kak. Untuk kalau misalkan di bagian kameramen mungkin dari proses pengeditan sama editor gitu Kak. Itu apalagi kita masih yang pelajar, terus tidak memiliki terlalu over ke aplikasi yang mendukung, tetapi itu tidak bisa mematahkan diri saya juga untuk mencoba hal-hal baru dalam dunia perfilman gitu Kak. Jadi saya mencoba aplikasi, terus walaupun nggak premium, kita mencoba apa aja fitur yang ada di aplikasi seperti itu Kak. Kita coba-coba. Itu kamu apa tadi sebagai tukang bakso gitu ya, itu film apa? Itu ketika gini Kak, ada kayak anak-anak gitu Kak. Anak-anak itu lebih ke keluarga yang memang kurang mampu gitu. Itu perlombaan ya, ikut lomba atau gimana? Bukan. Itu tuh sebenarnya lebih ke tugas yang benar-benar dikasih ke kami untuk ngejalanin. Dulu tuh ada yang namanya GSS Kak. Gerakan Sekolah Sehat. Nah, jadi itu juga kayak berhubungan juga, berdampingan. Terus lagi SMA sekarang kan udah ada menerapkan kurikulum merdeka. Jadi sering membuat video-video kreatif seperti itu gitu Kak. Nah, kalau Ahdan sendiri apa pengalaman yang paling menarik di dunia
video kreatif gitu. Kamu sebagai apa, editor, kameramen, atau merangkap semua? Merangkap semua. Merangkap semua ya. Boleh diceritakan kepada pemirsa apa pengalaman yang paling menarik sebagai kameramen maupun editor? Gitu? Nah, kalau saya itu biasanya tuh setiap ada acara di sekolah itu pasti saya duluan yang dianu itu. Bisa gak tolong dokumentasikan, divideokan atau difotokan, terus diedit fotonya, diedit videonya gitu. Ya sudah, saya mau aja karena kan saya udah terbiasa di situ kan. Ya saya buat video gitu, biasanya landscape, kalau potret gitu Kak. Ya saya buatnya biasanya tuh potret daripada landscape. Potret saya main ini saya edit itu menggunakan aplikasi simple gitu sebenarnya tuh, CapCut kalau dibilang. Itu saya edit itu tergantung niat sih biasanya. Kalau niatnya pengen wah harus bagus nih yang ini gitu, saya bagusi gitu, saya tambah efek ini, tambah efek itu. Kalau emang disuruh kayak buat video sudah buat video gitu, buat tambah lagu, video dipotong-potong sedikit, selesai gitu. Dari tergantung niatan saya gitu. Oke. Nah, dan sekarang kan AI itu semakin berkembang ya. Itu ngebantu nggak untuk kamu dalam memproduksi video-video kreatif? Mungkin dari buat narasinya, naskahnya, atau gimana, itu sangat membantu nggak menurut kamu AI yang berkembang sekarang untuk mengembangkan video-video kreatif? Kalau AI itu saya jarang menggunakan AI ya? gitu. Oke. Saya menggunakan otak saya sendiri gitu. Jadi ide sendiri ya? Ide sendiri gitu. Seperti buat video itu kebanyakan video yang belum ada di TikTok gitu. Saya buat sendiri gitu dengan ide-ide saya gitu. Kalau AI ini saya kayak bertanya-tanya aja gitu tentang acara ini apa gitu, tentang arti-arti ini apa gitu, penggunaan ini apa di aplikasinya gitu. Saya kurang banyak tahu gitu waktu itu. Tapi sekarang sudah banyak lumayan tahu gitu. Kalian berdua ini kan juga sebagai konten kreator ya, bisa dibilang ya, karena memproduksi video-video yang kreatif. Nah, kalau Ahdan sendiri itu di bidang apa sih untuk video-video kreatifnya? Mungkin kan ada yang bidang seni kayak gitu kan, atau dia yang fokusnya tuh ke tentang budaya kayak gitu. Kalau Ahdan sendiri apa, lebih tertarik di bidang apa kalau untuk video kreatif? Video kreatif ini sebenarnya awalnya itu dari sekolah gitu. Dari sekolah. Sekolah ini itu saya masuk kelas 10 itu ada namanya ekskul content creator gitu. Saya tertarik gitu dengan itu kan, karena saya dari kelas 9 sudah sering dari kelas 8 gitu malah sudah buat video-video kayak gitu, ngefoto. Saya coba masuk gitu. Nah, saya coba masuk, saya disuruh buat tugas pertama yaitu ya buat sinematik lah gitu, buat konten lah intinya. Sudah situ saya terbawa sampai kelas 11 gitu ekskulnya itu. Kan ekskul kelas 11 tuh boleh pindah, boleh tidak ada lagi di situ, tapi saya tetap setia di situ gitu. Dan juga setiap buat video itu pasti disuruh. Oke, jadi kamu tetap menerima gitu ya. Menerima jadi gitu. Apapun yang sekiranya bisa dikontenkan, kamu kontenkan gitu ya. Kalau Rahmat sendiri, kamu tertarik di bidang apa nih kalau bikin konten? Wah, oke Kak. Jadi Rahmat tuh lebih suka ke pendidikan gitu Kak. Pendidikan ya? Pengedukasian kepada masyarakat. Nah, jadi Rahmat tuh lebih pengen ke masyarakat gitu konten-kontennya Kak. Juga mungkin awal mulanya ini dari pas disuruh buat video kreatif tentang bullying. Nah, jadi kan selesai buat video kreatif bullying itu pasti ada pesan moral untuk masyarakat, untuk teman-teman. Nah, di situ Rahmat kayak kayaknya aku lebih suka yang lebih ke masyarakat gitu. Nah, jadi kalau untuk ke seni itu Rahmat kurang seperti yang kami katakan tadi, agak kurang lebih ke sana gitu Kak. Jadi dari pendidikan ini jadi kita memberikan ilmu-ilmu mungkin edukasi kepada halayak lain gitu. Karena Rahmat juga sudah merasakan sendiri dan juga mengalami dampak buruk dan juga bagaimana rasanya dibully gitu ya oleh teman-teman. Makanya Rahmat juga pengen konten-konten yang Rahmat hasilkan itu bisa mengedukasi masyarakat dan juga bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwasanya ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, ada hal-hal yang buruk untuk dilakukan apalagi kepada anak-anak muda kayak gitu ya. Oke. Nah, Rahmat, kakak mau tanya juga, kalau Rahmat sendiri bagaimana memanfaatkan sosial media nih untuk mengembangkan konten? Pertama kan media sosial ini udah banyak banget kan Kak, terususnya kayak TikTok, Instagram, YouTube dan lain sebagainya, itu udah media platform udah sering kita dengar gitu. Nah, jadi dengan pemanfaatan contoh seperti Instagram itu kan dengan kita mengepost konten sehari-hari dan lain sebagainya itu membuat kita tuh lebih
seperti yang Rama katakan tadi, pengedukasian itu lebih terjangkau kepada halayak lain gitu Kak. Jadi pemanfaatan edukasi di dunia digital, terusnya Instagram, Facebook dan lain sebagainya itu sangat berdampak besar gitu Kak. Jadi dengan adanya teknologi terusnya media sosial ini membuat kita juga sebagai anak muda itu lebih peduli terhadap masyarakat walaupun cuma hanya media digital gitu Kak. Oke, jadi kalian selain berprestasi di sekolah, tapi kalian juga mau menyalurkan hal-hal positif kepada masyarakat dengan cara menjadi konten kreator, memproduksi video-video kreatif yang harapannya itu dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi di sekolah kalian menginspirasi teman-teman sekolah dengan prestasi-prestasi kalian sangat luar biasa, tapi di balik itu juga kalian ingin menyalurkan bakat dan juga memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat yang lebih luas dengan cara menjadi konten kreator dan juga memproduksi video-video yang kreatif gitu ya. Benar Kak. Oke, benar sekali. Nah, Ahdan, gimana caranya kamu membagi waktu nih antara sekolah dan juga organisasi? Karena tadi ada lumayan banyak organisasi yang kamu ikutin juga ya. Boleh ceritakan kepada pemirsa TVRI. Nah, jadi cara membagi waktunya itu cukup sulit gitu. Apalagi dulu saya nggak pernah waktu SMP nggak pernah ikut organisasi sekalipun. Oke, jadi SMA baru terjun ke organisasi ya? Ya betul. Itu waktu awal-awal itu saya sangat bingung gitu, kayak mana gitu. Saya tiba-tiba ini ada acara, terus pelajaran ini ada ulangan. Saya bingung gitu, gimana saya ulangan Cara ini membagi penting, waktunya ya? acara ini juga penting gitu. Dulu saya sangat bingung, ulangannya ujung-ujungnya susulan gitu, atau pelajaran yang lain gitu. Nah, yang penting emang katanya masuk ujian gitu. Untuk bagiannya itu saya mulai dari kelas 11 gitu. Situ saya mulai berpikir lagi, kayak lebih banyak menanya teman gitu. Biasanya tuh acaranya itu melewatkan 1 atau 2 mata pelajaran aja gitu. Terus setelah selesai acara itu saya bertanya gitu, langsung saya catat, saya bertanya lagi ini kayak mana caranya gitu. Saya catat, sudah selesai, situlah. Oke, jadi kamu memang meskipun sibuk ya dengan kegiatan perlombaan atau organisasi, tapi tetap tidak mengesampingkan pendidikan gitu ya. Jadi tetap balance antara pendidikan dan juga organisasi. Kalau Rama sendiri bagaimana caranya membagi waktu antara sekolah dan juga organisasi? Boleh singkat saja. Oke, jadi kami menggunakan sistem skala prioritas gitu Skala Kak. prioritas Ya, apa tuh? Nah, jadi sistem skala prioritas ini kita mengetahui kayak posisi di situ tuh kita tuh prioritasnya gimana gitu. Nah, contohnya misalkan saya di OSIS gini Kak, kita ambil pengalaman saya di OSIS ketika saya ada event dan itu pun di sekolah aku lagi belajar itu memang membutuhkan saya seperti ujian dan sebagainya. Nah, saya tuh menyiapkan atau menggunakan sistem skala prioritas ini. Ketika saya dibutuhkan di organisasi itu kan kita memiliki misalkan rekan-rekan panitia dan sebagainya. Nah, itu kita bisa bekerja sama dengan mereka. Kita dahulukan dulu sekolah, sebagaimana juga sekolah ini adalah pilar utama dalam kehidupan kita gitu Kak. Jadi walaupun kita mengikuti organisasi sepenting apapun itu, sekolah itu jangan ditinggal Kak. Jadi ada cara membagi waktunya dengan skala prioritas gitu. Prioritas. Jadi mana yang paling penting dan mendesak itu yang didahulukan. Benar, gitu ya. Kak. Jadi kita tahu nih mana yang harus segera dilakukan dan mana yang kayak itu nanti bisa dilakukan. Ya, kayak benar gitu. Kak. Nah, kalau kalian berdua ini berarti untuk nilai akademiknya juga aman ya sejauh ini berarti ya. Aman. Karena itu tadi kalian bisa membagi waktu antara sekolah dan juga organisasi. Tadi organisasinya apa aja RKPS? Apa pengalaman di RKPS? Oke, baik. Jadi baru-baru ini kan kita mungkin kami sama Ahdan baru-baru join di batch 5 ini Kak. Nah, jadi pengalaman kami mungkin dari saya baru-baru ini bakal ada event yaitu menjadi volunteer pendidikan jalanan tuh Kak. Oke, apa tuh? Nah, jadi volunteer pendidikan jalanan ini kita berdampak untuk anak-anak yang mengalami kekurangan seperti pengamen. Nah, itu dengan ada event ini kita bisa membantu teman-teman kita untuk mengadukan edukasi. Seperti yang Rahmat katakan tadi, Rahmat lebih suka mengadukan edukasi gitu Kak. Nah, jadi ini tuh bisa memiliki kesempatan besar untuk terkhususnya anak muda untuk kita tuh bisa tahu ternyata masih banyak di luar sana yang mungkin lebih kurang dari kita, itu supaya kita bisa bersyukur akan apa yang telah diberikan Tuhan sama kita gitu Kak. Terus juga dalam program volunteer ini tidak hanya dari anggota RKPS baik kayak gitu Kak. Jadi kami juga mengajak teman-teman yang mau untuk bisa mengabdi kepada masyarakat itu untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini Kak gitu. Oke, jadi ini kan RKPS ini berarti organisasi yang ada di luar sekolah ya. Betul. Tadi kan kalian udah menceritakan juga bagaimana kalian caranya
membagi waktu antara sekolah dengan organisasi. Nah, kalau Adan sendiri apa pengalaman-pengalaman yang menarik yang dirasakan di organisasi RKPS ini? Di RKPS inilah saya mulai mengenal teman-teman yang di luar sekolah. Saya kan jarang gitu teman-teman luar sekolah saya kenal gitu, kecuali teman-teman dekat rumah. Nah, di sinilah saya kira omongan-omongan saya itu kayak masuk di mereka, rupanya ya sama aja gitu rupanya. Ya kayak ada kemarin acara bakar-bakar kemarin itu. Nah, itu kan menyatukan ada beberapa teman yang belum saya lihat, tapi saya ajak kenalan. Nah, disitulah saya dapat teman baru gitu. Oke, jadi banyak ya pengalaman dan juga hal-hal yang menarik yang kalian dapatkan dari organisasi yang kalian ikuti, dan juga kalian sudah berbagi tips dan juga trik bagaimana caranya untuk membagi waktu dan juga untuk memanage antara pendidikan dan juga organisasi. Jadi akademiknya nggak tertinggal, tapi tetap bisa untuk terus berkarya. Oke pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah, jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan masih mendengarkan cerita dari Rahmat dan juga Ahdan. Tetaplah bersama kami tentunya di Kabar Jambi. Oke pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, terima kasih karena Anda masih setia menyaksikan kami di Kabar Jambi. Dan tak terasa ya, waktu kita sudah di penghujung rangkaian acara dialog hari ini. Dan sebenarnya masih banyak yang pengen kita bahas, masih banyak yang ingin kita obrolin di sini, tapi karena keterbatasan waktu, mungkin lain kali kita bisa berbagi cerita inspiratif lainnya. Tapi luar biasa sekali ya, Ahdan dan juga Rahmat sudah berbagi cerita hari ini. Nah, dari Rahmat sendiri, kakak mau dengar nih apa pesan Rahmat untuk anak-anak muda yang ada di Provinsi Jambi, dan apa harapan untuk Rahmat ke depannya, boleh? Oke, jadi pesan Rahmat untuk anak-anak muda di Provinsi Jambi terkhususnya itu, ayo kita bangun Provinsi Jambi sama-sama untuk bisa menciptakan Provinsi Jambi sebagaimana juga dengan visi misi Indonesia Emas 2045. Nah, jadi itu tuh kita sebagai generasi muda harus bisa menonjak untuk pertumbuhan, terkhususnya pada pertumbuhan ekonomi gitu, Kak. Terus juga untuk anak muda, ayo fokus sama masa depan, karena kita lah yang sebagai pembentuk untuk Indonesia selanjutnya gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana juga, jangan selalu lihat ke belakang tapi lihat ke depan gitu. Terus untuk harapan terhadap Rahmat sendiri, semoga Rahmat bisa menjadi pribadi lebih baik untuk kedepannya, terus bisa mencetakkan prestasi lebih banyak untuk bisa mengedukasi serta bisa mengajak teman-teman untuk berhal positif, dan juga menjadikan diri Rahmat sebagai tempat untuk bisa melakukan hal-hal positif seperti itu, Kak. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan harapannya? Harapannya mungkin terkhususnya untuk generasi muda lagi ini, supaya kita bisa sama-sama menunjukkan Indonesia Emas 2045 gitu. Oke, menuju Indonesia Emas 2045. Luar biasa sekali anak-anak muda Provinsi Jambi ini ya. Terima kasih ya Rahmat untuk pesan dan juga harapannya kepada pemuda-pemuda yang ada di Provinsi Jambi. Kita beralih ke Ahdan. Silakan Ahdan, sampaikan apa pesan yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman sebaya, khususnya pemuda-pemuda yang ada di Provinsi Jambi, dan juga apa harapan untuk diri Ahdan sendiri ke depannya. Baik, Kak. Jadi pesan-pesan saya untuk anak-anak di Provinsi Jambi, terutamanya anak-anak muda di Provinsi Jambi, kalian jangan pernah dengar yang buruk dari orang gitu. Dengar saja yang baiknya. Dan juga kalian harus mengejar masa depan kalian dengan cara sering-sering belajar dan mencari teman-teman yang memang betul-betul benar. Oke, yang mau support gitu ya? Yang mau mensupport kita gitu. Jadi harapan untuk saya sendiri yaitu adalah semoga saya ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik, menampakkan prestasi yang lebih banyak dari sebelumnya, dan juga saya bisa membanggakan orang tua lagi. Oke, ada harapan lagi untuk pemuda-pemuda yang ada di Provinsi Jambi? Cukup.
Cukup. Oke, terima kasih banyak Rahmat dan juga Ahda sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Jambi hari ini. Terima kasih banyak ya Kakak ucapkan karena cerita-cerita yang sudah disampaikan sangat menginspirasi dan juga semoga dapat bermanfaat untuk pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah, khususnya generasi-generasi muda yang saat ini sedang berjuang untuk menorehkan prestasi, yang sedang berjuang mengejar pendidikan, dan juga pemuda-pemuda yang terus berkarya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Sekali lagi terima kasih pemirsa karena sudah menyaksikan kami di Kabar Jambi, dan akhir kata saya Muafik Aziza sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika selama memandu rangkaian dialog hari ini terdapat beberapa kesalahan maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.